Mendengar transmisi suara putranya, Pang Wude berkata, "Karena kamu tidak ingin mengatakannya, maka aku harus menangkapmu dan menyiksamu untuk mengaku." Sebentar lagi pertemuan akbar Xuancheng akan diadakan, dan tuan rumah kota telah memerintahkan, mungkin beberapa mata-mata dari ras iblis telah bercampur dengan masyarakat kota Changsuan dan ingin mengambil kesempatan dari ras manusia. Saya pikir asal Anda tidak diketahui, saya khawatir Anda adalah mata-mata ras iblis. Ketika suara itu jatuh, orang ini tidak memberi Qin Chen kesempatan untuk berbicara, dan langsung menembak. Begitu dia menembak, lingkaran cahaya hitam muncul di tangannya. Itu membentuk kekuatan pengekangan yang sangat menakutkan. Setelah lingkaran cahaya, tangan besar itu meroket dan menghadap Qin Chen. Energi mengerikan menyapu, dan kekosongan di sekitar Qin Chen tiba-tiba mengeras, dan ada arus udara yang berfluktuasi di mana-mana, membentuk sangkar gelap yang mengerikan. Ini adalah kekuatan aturan gelap. Senior, hati-hati, ini adalah teknik rahasia sekte lonceng kuno kami. Itu menggabungkan aturan kegelapan dan ruang. Teriak Qin Ting Ting buru-buru mengingatkan. Mata Qin Chen dingin, dan dia hanya memblokir dengan pukulan backhand. Semua orang tidak melihat bagaimana Qin Chen bergerak. Tampaknya mereka baru saja berteriak dengan marah, dan tinju yang mengerikan langsung menghantam bayangan gelap itu. Pria parubaya itu meledak seperti bola meriam, dan seteguk darah menyembur keluar. Sementara darah menyembur dengan liar, pria parubaya itu terbaring di alun-alun seperti anjing mati, berlumuran darah, patah tulang, dan malu. Semua tetua sekte lonceng kuno terkejut, dan pedang mereka ditarik dengan keras, terutama Master Sekte di tengah puncak tahap akhir alam suci. Matanya melebar, dan dia meraung, "Matilah." Aura pembunuh yang mengerikan meledak darinya, itu berubah menjadi jaring langit, dan menyelimuti Qin Chen. Kekuatan orang ini 10 kali lebih kuat dari pria parubaya yang dibom sebelumnya. Bahkan dalam hal kekuatan, orang ini melampaui Ling Luling. Orang ini adalah kepala sekte Guzong Mudong Xuan. Dalam kehampaan, Qi yang tak terhitung jumlahnya bergetar, berubah menjadi lonceng kuno emas. Ini adalah Yuan Suci Huazong rahasia sekolah lonceng kuno kami. Memadatkan Yuan Suci dalam tubuh ke dalam lonceng, perpaduan kekuatan aturan, dapat menekan dunia. Ucap banyak orang terkejut. Namun, Qin Chen tidak mengubah wajahnya. Jam kuno ini memang kuat, tetapi Qin Chen tidak takut sama sekali. Dia meninju, dan segera, niat membunuh yang mengerikan naik ke langit. Seolah-olah ada petir di hari yang cerah, jam kuno bergetar, dan saat berikutnya, seluruh jam kuno hancur berkeping-keping. Sosok Qin Chen bergerak, mendesak aturan ruang, seolah-olah berteleportasi, tiba-tiba muncul di depan kepala sekte Guzong, dan menunjuk alisnya. Sebuah ki pedang berputar dari jari Qin Chen. Wajah kepala sekte Zong kuno berubah drastis. Perasaan krisis yang kuat meningkat pesat, sepertinya dia dapat dipenggal kapan saja. Dia mundur dengan keras, mencoba menghindari serangan Qin Chen. Namun, bentuk tubuh Qin Chen seperti hantu, dan aturan ruang tetap ada. Tidak peduli bagaimana kepala sekte jam kuno berkedip, jari-jari Qin Chen dengan kuat berada di tengah alisnya. Setelah beberapa kilatan, dia segera berhenti bergerak, meneteskan keringat dingin dan ketakutan di matanya. Dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan seorang master. Qin Chen mencibir, dia tidak terus bergerak, tetapi menurunkan tangannya ke bawah. Qin Chen menghela nafas dalam hatinya, tetapi tidak melihat wajah kepala sekte, dan berkata dengan lemah, "Pemimpin sekte Guzong. Kekuatannya terlalu lemah. Meskipun basis kultivasi telah mencapai puncak tahap akhir dari alam suci, itu terlalu biasa dalam hal aturan dan seni bela diri." Kepala sekte Guzong memiliki suara kering, wajahnya memerah, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, karena dia tahu apa yang dikatakan Qin Chen itu benar. Dan dia menyadari kelemahannya di depan lawan. Di sisi lain, tidak, saya harus dengan cepat mengirim pesan ke kota Changsuan.
Sekte Guzong saya memiliki penjahat yang tiada taraf, dan saya curiga itu adalah mata-mata iblis. Ucap Pai Pong Sun, tetua dari Sekte Guzong. Tetapi begitu dia mulai bergerak, tenggorokannya terjepit, dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Kepala Sekte Zong kuno langsung mencekiknya. Penatua Ge, tutup mulutmu, senior ini telah berbelas kasih sebelumnya. Dengan kekuatan senior ini, dia dapat dengan mudah menghancurkan sekte kita. Kemudian mereka membungkuk kepada Qin Chen dan berkata, senior ini, saya tidak tahu mengapa senior itu terluka. Dan datang ke sekolah Zong kuno saya, Pangude ini, dosanya pantas mendapatkan 1.000.000 kematian, dan saya meminta senior untuk memaafkan junior ini atas kecerobohan saya. Kepala Sekte Guzong meraung, sosoknya bergetar, dan dia menamparkan Pang Feng secara langsung, membuatnya pingsan sampai mati. Dia berkata, kamu berani dan sembrono, bagaimana mungkin senior ini adalah mata-mata ras iblis. Ucap kepala sekte dan berbalik melihat Qin Chen, senior, saya tidak tahu bagaimana Anda ingin berurusan dengan ayah dan anak ini. Selama senior berbicara, junior akan melakukan hal yang sama. Ucap kepala sekte Guzong berkata kepada Qin Chen. Qin Chen berkata, keduanya adalah murid Anda dari sekolah Zong kuno, jadi tentu saja Anda yang harus mengurusnya. Kepala sekte Guzong menghela nafas lega dan berkata, senior datang ke sekte lonceng kuno saya hari ini, dan generasi muda belum memperlakukan yang mulia dengan baik. Silakan tinggal beberapa hari lagi di sekte lonceng kuno saya. Generasi muda akan menyelenggarakan perjamuan untuk menghibur senior hari ini. Ucap kepala sekte Guzong dengan hormat. Qin Chen berkata dengan ringan, kursi ini akan terus tinggal di sini, dan tidak akan pergi sampai cedera saya benar-benar sembuh. Saya tidak tahu banyak tentang Yunzu dan kota Changsuan. Saya harus pergi ke paviliun koleksi buku sekolah Zong kuno Anda, dan beberapa tempat untuk dilihat. Tuan Sekte seharusnya tidak keberatan kan? Tentu saja tidak. Jawab kepala Sekte Zong kuno melambaikan tangannya berulang kali dan melanjutkan, junior ini bernama Muda Oksuan, ini adalah tanda dari tetua tertinggi Sekte Zong kuno kita. Dengan token ini, senior dapat masuk dan keluar dari tempat manapun di Sekte Zong kuno saya. Tidak ada yang akan menghentikannya. Itu bagus, Qin Ting Ting. Ayo pergi, tunjukkan padaku jalannya. Saat berbicara, Qin Chen berdiri dengan Qin Ting Ting dan menyapu ke perpustakaan sekolah Zong kuno. Qin Chen perlu tahu lebih banyak tentang situasinya sebelum dia bisa memutuskan langkah selanjutnya. Menonton Qin Chen pergi, setelah waktu yang lama, semua orang di luar istana Qin Ting Ting pulih. Kepala, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Orang ini memiliki latar belakang yang luar biasa, apakah kita benar-benar membiarkan dia tinggal di sini? Ucap banyak tetua mengelilinginya. Jangan khawatir, semuanya, lelaki tua ini secara alami telah merencanakan masalah ini. Apakah kamu tidak mendengar itu? Senior ini sebenarnya berasal dari tempat di luar Yunsu. Dapat dilihat bahwa asalnya benar-benar luar biasa. Dengan basis kultivasi seperti itu pada usia seperti itu, siapa di antara Anda yang bisa melakukannya? Jangankan Anda, penguasa kota muda kota Changsuan mungkin tidak memiliki bakat ini. Ini adalah kesempatan untuk sekolah Guzong saya. Sekarang, kalian semua pergi dan bersiap untuk perjamuan malam segera. Juga, kejadian ini harus disegel rapat. Saya tidak ingin ada berita yang keluar. Apakah kamu mengerti? Ucap kepala muda Oksuan tampak serius, dan setelah mengeluarkan perintah, dia tiba-tiba menghilang dan berjalan menuju tempat rahasia di gunung belakang sekolah Zong kuno. Di sisi lain, Qin Chen yang dipimpin oleh Qin Ting Ting, datang ke perpustakaan sekolah Zong kuno. Perpustakaan buku yang megah berdiri di area pusat sekte lonceng kuno, dikelilingi oleh kilatan larangan yang mengerikan, memancarkan napas yang menakjubkan. Qin Ting Ting berkata, senior, ini adalah perpustakaan sekolah Zong kuno saya. Qin Ting Ting berkata dengan hati-hati, menatap Qin Chen dengan takjub. Pada saat ini,
dia belum pulih dari keterkejutan sebelumnya. Dia memandang Qin Chen dengan hati-hati, dan kemudian menyadari bahwa Qin Chen secara mengejutkan tampan dan berani, seperti berasal dari keluarga besar di surga. Qin Chen mengangguk, secara alami mengabaikan gelombang di hati Qin Tingting. Dia menatap paviliun Changsu dan melihat bahwa paviliun Changsu sangat megah. Tampaknya sekolah Zhong kuno memiliki beberapa visi dan sangat mementingkan kultivasi murid-murid sekolah. Sangat disayangkan bahwa meskipun larangan di luar perpustakaan sangat kuat, itu hanya formasi tingkat Sein biasa. Dapat dilihat bahwa di sekte lonceng kuno ini ahli formasi sangat langka. Dengan token Penatua Taisang yang dikeluarkan oleh Muda Oxuan, Qin Chen secara alami tidak terhalang di perpustakaan ini. Kamu bisa beristirahat di samping dulu, aku akan melihat-lihat sendiri. Ucap Qin Chen mengatakan sesuatu kepada Qin Tingting, meliriknya, dan tiba-tiba tersenyum lalu berkata, kamu telah banyak membantuku. Saya telah memberi Anda pil Yuan Suci, sekarang saya akan memberi Anda beberapa manfaat lagi. Ketika suara itu jatuh, alis Qin Chen berkedut, dan ledakan jiwa tiba-tiba keluar, memancarkan aura yang luas. Qin Tingting terkejut dan hendak melawan, tapi kemudian wajahnya menunjukkan kegembiraan. Ini adalah kekuatan persepsi aturan surga, senior, kamu benar-benar dapat mengajarkan persepsi aturan surga. Ucap Qin Tingting terkejut. Sekarang setelah persepsi Qin Chen tentang aturan diperoleh, kekuatan di tubuhnya segera siap untuk bergerak, dan dia bahkan merasa seolah-olah dia telah melangkah langsung ke puncak jangka menengah. Terlebih lagi, dia bahkan melihat jalan dari tahap selanjutnya dari alam suci tahap akhir di depannya. Dia merasa bahwa dia harus memberi dirinya cukup waktu untuk retret. Terima kasih senior, ucap Qin Tingting segera duduk di sudut perpustakaan dan melakukan retret, sementara Qin Chen tersenyum sedikit dan melihat sekeliling perpustakaan. Qin Chen pertama kali mulai membaca rahasia latihan, tinju, dan ilmu pedang di paviliun Xia Zhangsu, dan menemukan bahwa rahasia sekolah lonceng kuno ini memang jauh lebih unggul daripada latihan surgawi benua Tianwu, dan bahkan yang paling umum memiliki level surgawi. Namun, Qin Chen merasa bahwa semua latihan di sini jauh lebih lemah daripada Kaisar Bintang 9 Dewa Ju. Mungkinkah Kaisar Bintang 9 Ju juga merupakan teknik yang sangat kuat di surga? Gumam Qin Chen mengangkat alisnya. Ini bukan tidak mungkin. Dia belum melihat teknik yang sebanding dengan Kaisar Ilahi Ju Bintang 9. Yang penting adalah seni Kaisar Bintang 9 Dewa diperoleh dari tanah terlarang, dan tanah terlarang adalah medan perang surga. Segera, dia membaca semua teknik yang lebih misterius di paviliun Zhangsu. Teknik rahasia ini ditinggalkan oleh pendiri sekolah Zhong kuno, yang menggabungkan kekuatan Sage Yuan. Semakin kuat aturan dan Sage Yuan, semakin kuat kekuatannya, yang memberi Qin Chen banyak inspirasi. Teknik Kaisar Bintang 9 Dewa Ju berlari, dan tiba-tiba, bersenandung, tubuh lonceng yang tidak terlihat muncul di sekitar Qin Chen, dan lonceng Yuan Hua Suci ini dengan mudah disimulasikan oleh Qin Chen. Sangat kuat, gumam Qin Chen terkejut. Meskipun Qin Chen memahami aturannya, alasan penting lainnya adalah bahwa 9 bintang Kaisar Ilahi Ju sangat mengagumkan. Ini secara langsung mensimulasikan struktur Sein Yuan yang mengejutkan Qin Chen. Tentu saja, ada juga alasan mengapa bakat Qin Chen meningkat pesat setelah dia mewujudkan jiwanya. Qin Chen tidak tinggal di area buku teknik bela diri terlalu lama, tetapi datang ke area informasi di sisi lain. Di sini, ada banyak informasi surgawi yang direkam, yang jauh lebih singkat dan lengkap daripada yang diberikan oleh Giok Qin Tingting. Hah, ternyata surga benar-benar telah dihancurkan oleh orang-orang yang tak terhitung jumlahnya ribuan tahun yang lalu, tetapi kemudian, itu diperbaiki oleh seorang pria kuat bernama Xiao Yao Supreme dan banyak kekuatan besar di surga lainnya, meskipun banyak tempat telah rusak, tapi juga banyak tempat yang telah dipulihkan. Qin Chen terkejut, siapa Xiao Yao Supreme ini, hingga bisa mengembalikan surga.
Dan yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah bahwa Xiaoyao Supreme ini tidak hanya memiliki seni bela diri untuk mencapai langit, tetapi juga memiliki basis kultivasi yang menantang surga dalam hal alkimia dan formasi. Dalam catatan buku kuno ini, karena fragmentasi langit, tradisi yang tak terhitung jumlahnya hilang, yang tidak dapat diturunkan. Selain itu, krisis surga tidak pernah menyelesaikan krisis iblis. Oleh karena itu, di surga hari ini, semua yang kuat didedikasikan untuk seni bela diri. Hanya khusus untuk meningkatkan kekuatan, ini telah menyebabkan penurunan alkemis dan master arai dan pekerjaan lainnya. Tidak heran jika murid dari Sekte Zong kuno sangat bersemangat setelah melihat pil Yuan suci, dan kontrol formasi dari Sekte Zong kuno sangat lemah. Ternyata di surga, alkimia dan kekuatan lainnya sedang menurun, jadi setiap master alkimia sangat langka, sulit untuk membeli cukup obat di pasaran. Pada titik ini, Qin Chen akhirnya memahami kegembiraan Qin Tingting dan yang lainnya. Tanpa diduga, para pejuang surgawi ini hidup dengan sangat menyedihkan. Mata Qin Chen berkedip. Ini adalah kabar baik untuknya. Dengan pencapaian alkimia, selama dia memiliki cukup bahan dan resep, Qin Chen percaya diri selangkah demi selangkah. Menjadi master alkimia top di alam surga akan membantunya mendapatkan pijakan di alam surga di masa depan. Sepertinya saya telah menemukan cara untuk bekerja sama dengan sekolah lonceng kuno ini, dan bagaimana mendapatkan pijakan di kota Changsuan dan mendapatkan sumber daya yang cukup. Gumam Qin Chen berpikir. Pada saat ini, napas agung keluar, Qin Chen menoleh, dan melihat napas Qin Tingting sedikit berkedip, napas menakutkan melonjak, dan dia melangkah ke puncak jangka menengah Mortal Saint Realm. Bakat Qin Tingting tidak lemah. Ucap Qin Chen tersenyum sedikit. Pada kecepatan ini, selama ada sumber daya yang cukup, Qin Tingting tidak akan membutuhkan banyak waktu untuk memasuki tahap selanjutnya dari alam suci fana. Terima kasih senior untuk pemahamannya. Ucap Qin Tingting melompat, merasakan kekuatan di tubuhnya dengan penuh semangat, dan langsung datang ke Qin Chen, matanya penuh kegembiraan dan kekaguman. Kemacetan yang telah lama menjeratnya telah terpecahkan, dan yang membuat Qin Tingting semakin bersemangat adalah dia bahkan merasa telah menyentuh jejak ambang tahap selanjutnya dari alam suci. Di alam suci yang terlambat, ini adalah alam yang hanya dimiliki oleh para tetua sekolah Zong kuno, dan dia masih muda, jika dia bisa menerobos sesegera mungkin, masa depannya tidak akan terbatas, dan menjadi pewaris sekte. Sama-sama, ini yang pantas kamu dapatkan. Ucap Qin Chen tersenyum. Tiba-tiba, alisnya berkerut, seolah-olah dia merasakan sesuatu, senyum penuh arti tergambar di sudut mulutnya. Senior, ada apa denganmu? Tanya Qin Tingting terkejut. Tidak ada, kamu kembali ke mansion dulu, aku ingin bertemu orang yang spesial. Mata Qin Chen berkedip, sosoknya bergetar, dan dia tiba-tiba menghilang di perpustakaan. Senior ini benar-benar menarik. Gumam Qin Tingting menekan kegembiraannya dan menarik diri dari perpustakaan. Pada saat ini, di tempat tersembunyi di bawah sekolah lonceng kuno, diselimuti oleh susunan cahaya yang tak terhitung jumlahnya, ada susunan magis di sini. Area ini tercetak di inti pegunungan ini, membentuk ruang tersembunyi yang independen. Di ruang ini, aura suci surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya berlama-lama dan berkumpul. Inti dari kolam suci sekolah lonceng kuno terletak di bawah ruang ini dan merupakan sumber dari formasi ruang rahasia ini. Di ruang tersembunyi ini, ada seorang lelaki tua yang duduk. Leluhur tua, murid muda Oxuan datang. Ucap kepala sekte Zong kuno, muda Oxuan, berlutut di tanah pada saat ini, dengan hormat, tidak berani menunjukkan kelalaian atau rasa tidak hormat. Aku telah melihat semua hal di luar sekarang. Di antara sekte lonceng kuno kami, seorang master masuk. Mata lelaki tua itu tiba-tiba terbuka, dan seluruh ruang berfluktuasi, seolah-olah dua cahaya ilahi keluar. Leluhur, mengapa kamu tidak mengambil tindakan? Biarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan di sekte lonceng kuno saya. Ucap muda Oxuan,
leluhur ini adalah mantan kepala sekte lonceng kuno. Rumor mengatakan bahwa dia telah jatuh 100 tahun yang lalu. Faktanya, dia masih hidup dalam pengasingan. Ini adalah rahasia utama sekte ini. Kecuali dia, anggota sekte lainnya tidak tahu bahwa leluhur ini adalah senjata rahasia sekte Guzong. Ada dua alasan. Pertama, saya telah jatuh dari dunia luar, dan kekuatan lain tidak mengetahuinya. Begitu saya mengambil tindakan, fluktuasi energi suci dapat menyebar dan membiarkan orang-orang dari kekuatan lain di pegunungan Tianman mengetahuinya. Pegunungan Tianman pasukan lain di Kekaisaran mengira aku sudah mati, jadi lelaki tua itu bisa merasa nyaman di sini untuk memahami Dao. Setelah memberitahu mereka bahwa saya masih hidup, mereka pasti akan mengambil tindakan terhadap sekte lonceng kuno saya. Dengan cara ini, sekte lonceng kuno saya akan berada dalam bahaya. Selain itu, rentang hidup lelaki tua itu tidak banyak, kecuali aku bisa menerobos. Jika tidak, penampilan saya akan membawa bencana ke sekolah Guzong. Adapun yang kedua, bahkan jika saya mengambil tindakan, saya tidak dapat menghadapi orang itu. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sedikit. Apa? Bahkan jika Anda bergerak, leluhur tidak dapat membunuh orang itu. Bahkan jika pria itu adalah seorang alam suci bumi, dia juga masih sangat muda. Leluhur, Anda telah memasuki alam suci bumi selama ribuan tahun. Ucap muda Oksuan hampir melompat. Leluhur berkata, kamu mengatakan bahwa orang itu sangat muda, itu tidak salah. Tetapi orang itu bukan di alam suci bumi, dia tidak menggunakan kekuatan alam suci bumi sama sekali. Jika saya tidak salah tebak, dia masih di alam suci akhir. Namun, ketika dia menahanmu, dia menunjukkan teknik teleportasi luar angkasa. Anda tahu apa yang disebut teleportasi luar angkasa? Ini adalah metode yang dapat dikendalikan ketika aturan ruang dipahami sampai batas tertentu. Saya telah berada di retret selama ribuan tahun, tetapi saya belum bisa mendapatkan itu, bahkan jika saya bisa mengendalikannya, saya tidak bisa melawannya. Ucap orang tua itu menggelengkan kepalanya, jadi, kamu tidak boleh menyinggung perasaannya. Orang ini memiliki bakat luar biasa dan asal-usul yang benar-benar luar biasa. Bukan sekolah lonceng kuno kecil kita yang bisa menyinggung perasaannya.